Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi edisi Kamis 2 Maret 2023. Pagi ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima permohonan perlindungan dari keluarga David Ozora 17 tahun korban penganiayaan Mario Dandisatrio 20 tahun anak pejabat pegawai Ditjen Pajak. Permohonannya diwakilkan oleh ayah David yang merupakan petinggi di PPGP Ansor, Jonathan Notumahina dengan mengirim surat dan bertemu langsung dengan LPSK pada Senin 27 Februari lalu. Wakil Ketua LPSK Manajer Nasution mengatakan ada 3 permohonan yang diajukan oleh keluarga David. Pertama yakni permohonan PHP pemenuhan hak prosedur yang bentuknya berupa pendampingan oleh LPSK dalam setiap proses peradilan pidana. Kedua, rehabilitasi medis berupa pemulihan kesehatan korban sesuai dengan rekomendasi dokter. Ketiga, hak atas pemulihan psikologis korban. Manajer mengatakan pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada ayah David soal hak-hak lainnya yang bisa diakses oleh korban, termasuk hak atas fasilitasi ganti kerugian dalam bentuk restitusi. Restitusi sendiri merupakan ganti kerugian yang akan dibebankan kepada pelaku untuk dibayarkan kepada keluarga atau korban. Manajer mengatakan berdasarkan informasi terakhir dari Wakil Ketua LPSK Ahmadi, pemohon belum memutuskan untuk meminta hak restitusi. Manajer menambahkan kini LPSK sedang melakukan serangkaian penelaahan dan dalam bentuk asesmen dan meminta keterangan pihak terkait dalam kasus ini. LPSK akan melihat permohonan keluarga David apakah sudah memenuhi syarat, baik syarat formil maupun syarat material. Keputusan persetujuan permohonan akan diputuskan maksimal 30 hari semenjak permohonan diajukan. Selain itu, LPSK juga mempersilahkan saksi yang mengetahui kasus penganiayaan yang menimpa David juga mengajukan permohonan pelindungan. Hal ini guna membawa terang kasus penganiayaan tersebut. Pernyataan ini juga sekaligus merespon soal permintaan dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor atau LBH-GP Ansor saat mengajukan permohonan untuk korban David Ozora. Sebab saat membuat permohonan perlindungan terhadap David, LBH Ansor menyatakan akan mengajukannya untuk para saksi. Mario Dandisatrio 20 tahun dan Shane Lucas 19 tahun tersangka penganiayaan David Ozora 17 tahun ternyata masih bisa ngopi bareng di dalam rutan meski sudah ditahan Rabu 1 Maret. Keduanya diketahui ditempatkan di sel terpisah di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Sel Mario dan Shane masih bersebelahan dan dalam satu ruangan hanya terpisahkan oleh dinding. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Shane Lucas, Happy SB Siombing pada Rabu 1 Maret 2023. Happy mengatakan Mario dan Shane juga sempat makan hingga ngopi bareng saat keduanya dijenguk keluarga. Dalam sebuah kesempatan, Mario juga sempat meminta makanan Shane saat keduanya selesai menjalani pemeriksaan tambahan. Di sisi lain, Shane Lucas membongkar cerita Mario Dandi soal dugaan perlakuan tidak baik yang diterima remaja perempuan berinisial AG 15 tahun. AG merupakan pacar Mario Dandi tersangka kasus penganiayaan terhadap menemui David. Mulanya Mario berkali-kali menghubungi Shane dan mengajaknya pergi ke minimarket. Namun, Happy menyebutkan kliennya tidak menjawab telepon Mario hingga akhirnya anak mantan pejabat Ditjen Pajak itu datang ke rumah Shane. Menurutnya Mario memaksa agar Shane ikut dengannya.
Terbongkar Jeep Rubicon yang dikendarai oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun ternyata bukan atas nama ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Mobil mewah tersebut ternyata milik kakak Rafael yang tinggal di sebuah gang di Mampang, Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Pahla Nainggolan saat bukti kepemilikan dan status harta kekayaan tersebut. Selain itu, Suhasil mengatakan tim pemeriksa juga tengah menelusuri dugaan kepemilikan properti dan tas mewah yang tersebar di media sosial. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap bahwa aparatur sipil negara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, memiliki saham di 6 perusahaan. 6 saham itu tidak dirinci dalam laporan harta kekayaan penyelenggara atau LHKPN, tapi masuk ke subkategori surat berharga. Berdasarkan data LHKPN milik Rafael, tercatat harta surat berharga senilai 1,5 miliar rupiah. Hanya saja KPK tidak membeberkan lebih jauh di perusahaan mana saja Rafael menanam sahamnya. Sementara itu, gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristiano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi yang merupakan anak dari pejabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Dan dia kembalikan elektronik. Jadi kita pastikan bahwa rekening bank yang bersangkutan anak dan istri kita bisa lihat sepanjang periode yang kita minta lewat sistem elektronik tertutup. Ini untuk memastikan kalau ada rekening yang tidak dilaporkan dan transaksi yang ada di dalamnya kalau ada yang transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya. Yang berikutnya kita terdaftar dengan Samsat, elektronik juga, se-Indonesia. Jadi kalau kita bilang cerita Rubicon, kita segera cek gitu dalam 5 menit keluar hasilnya. Tidak ada atas nama RAT, gitu. Kita bisa cepat lihat gitu. Pertanyaannya kan ini atas nama siapa ini sekarang gitu. Itu kita sebut ada namanya gitu ya. Saya bicara dengan Pak Irjen, kita kirim tim ngelihat dan rupanya alamatnya di dalam gang. Kira-kira itu mekanisme kita untuk melakukan verifikasi. Yang berikutnya kita terkoneksi juga dengan Bursa Efek. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Dandi Satrio 20 tahun, menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Gedung Merah Putih KPK Rabu 1 Maret 2023 petang. Ayah dari tersangka penganiayaan David Ozora 17 tahun diperiksa untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. Seusai diperiksa KPK, Rafael mengaku kelelahan saat dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media. Rafael tampak mengenakan batik dan jaket hitam saat keluar dari gedung KPK. Keluar dari gedung KPK, Rafael Alun tampak menyampaikan keterangan di depan awak media. Namun tak berlangsung lama, Rafael Alun langsung berjalan menuju mobil. Dalam kesempatan tersebut, Rafael mengatakan sudah lelah karena diperiksa sejak pagi, yang meminta dikasihani karena kelelahan setelah pemeriksaan oleh KPK. Dalam kesempatan tersebut, Rafael sempat mendoakan kesembuhan David agar segera pulih kondisinya. Selanjutnya, ia juga kembali menyampaikan permohonan maaf kepada ayah dari David serta keluarga besar GP Ansor. Sebelumnya, Rafael Alun menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu 1 Maret 2023 sejak pagi hari. Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, 1 jam sebelum jadwal klarifikasi dirinya oleh Direktorat Pelaporan LHKPN KPK. Setibanya di gedung KPK tak ada respon apapun yang diberikan kepada wartawan atas pemanggilan dirinya. Rafael mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 9 pagi, kemudian ia meninggalkan ruangan pemeriksaan sekira pukul 17:40 waktu Indonesia Barat. Rafael Alun mengaku telah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan sepihak KPK. Proses klarifikasi itu terkait harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 56,1 miliar rupiah. Rafael menjalani proses klarifikasi terkait harta kekayaannya di KPK selama hampir 9 jam. Saya sudah sampaikan. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan, Mas? Saya sudah lelah. Awas dompet. Ya. Segera sembuh. Itu dong sampai depan. Kepada keluarga Bapak
kepala dengan buat dan buat besar Kementerian Keuangan menolak permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Rafael Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Permohonan pengunduran diri tersebut diajukan Rafael pada 24 Februari lalu seusai anaknya Mario Dandisatrio melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, 17 tahun. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara saat konferensi pers pada Rabu 1 Maret 2023. Suhasil mengatakan Rafael tidak dapat mengundurkan diri saat proses pemeriksaan masih berlangsung, sehingga pengajuan permohonan pengunduran diri ditolak. Penolakan surat pengunduran diri Rafael, kata Suhasil, berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2002 dan peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000. Dalam aturan tersebut, pegawai yang sedang dalam tahap pemeriksaan tidak bisa mengundurkan diri. Sebelumnya, Rafael yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN Jumat 24 Februari. Surat resmi pengunduran diri Rafael viral seusai ramainya pemberitaan mengenai penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandisatrio 20 tahun terhadap David 17 tahun hingga korban mengalami koma. Dalam surat bermaterai yang ia kirimkan, Rafael menyadari bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tidak benar dan merugikan banyak pihak. Untuk itu, ia meminta maaf kepada seluruh keluarga David dan berharap korban bisa segera pulih serta sehat kembali. Rafael pun mengundurkan diri sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan anaknya. Sementara itu, Rafael diketahui juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Menko Sri Mulyani juga telah mencopot Rafael Alun Trisambodo dari tugas dan fungsinya di Kementerian Keuangan. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Pencopotan ini bertujuan agar Kementerian Keuangan dapat memeriksa lebih lanjut terkait kedisiplinan dari Rafael Alun Trisambodo. Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto mengikuti jejak Rafael Trisambodo karena imbas pamer gaya hidup mewah di sosial media miliknya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers pada Rabu 1 Maret 2023. Eko dibebas tugaskan dari jabatannya karena memamerkan kehidupan mewahnya. Pencopotan Eko Darmanto dari jabatannya untuk memudahkan investigasi oleh Inspektor Jenderal Kemenko dan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Itu untuk menindaklanjuti atas perilaku, kecocokan harta dan utang dalam LHKP yang dicocokkan sebagai SPT pajaknya, serta pelanggaran etika dan disiplin. Suhasil juga mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Eko Darmanto terkait viralnya foto dirinya di media sosial tengah memamerkan pesawat dan motor gede atau moge. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Suhasil mengatakan foto dari Edi bersama sebuah pesawat terbang bukanlah miliknya, namun pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia dan pada foto itu ia mengaku tengah menjalani pelatihan terbang. Sedangkan moge yang dipamerkan oleh Eko Darmanto di media sosial bukanlah miliknya tetapi merupakan pinjaman. Kendati demikian, Suhasil mengungkapkan bahwa Eko mengaku memiliki moge namun tidak dilaporkan ke LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sementara terkait foto pamer barang mewah di media sosial, Eko mengakui hal itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebelumnya, harta kekayaan Eko Darmanto menjadi sorotan di media sosial Twitter. Bahkan warganet di media sosial Twitter sampai menaikkan tagar hashtag Bea Cukai Hedon dan menjadi trending topik nomor 3 pada Selasa 28 Februari. Hingga pukul 13.26 tagar
Bea Cukai hedon telah disematkan sebanyak 5.000 cuitan. Pada salah satu cuitan dari akun Twitter J44CKH3NRI diunggah tanggapan layar atau screenshot yang menampilkan berbagai foto Eko Darmanto memamerkan barang mewah miliknya seperti pesawat, diduga tipe Cessna, motor gede hingga koleksi mobilnya. Adapun tangkapan layar itu adalah akun Instagram cloning yang diduga bukan milik Eko Darmanto sendiri. Sementara akun Instagram pribadi milik Eko Darmanto yakni @eko_darmanto_bc saat ditelusuri sudah tidak aktif lagi. Kemudian pada cuitan selanjutnya dari akun tersebut yang mengatakan bahwa masyarakat bukan mempersoalkan gaya hidup mewah para pejabat seperti Eko Darmanto. Namun menurut akun itu masyarakat lebih mempersoalkan asal muasal harta kekayaan yang diperoleh tersebut. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Kepada Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pak Asko, ada. Terungkap fakta baru dalam rekonstruksi Wawan Irawan alias Aki Banyu, Solihin alias Duloh, dan Muhammad Dede di lokasi pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 1 Maret 2023. Dalam reka adegan tersebut, tersangka Dede ternyata melihat rekannya Duloh mencekik korban yang diracun kopinya. Kasubdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya KBP Indriweni Panjaiuga mengatakan ada 55 adegan yang diperagakan oleh Wawan CS di sebuah kontrakan di lokasi. Rekonstruksi ini memeragakan proses terjadinya pembunuhan mulai dari awal perencanaan hingga tersangka meninggalkan rumah. Panjaiuga mengatakan rekonstruksi ini dilakukan sebagai salah satu teknik pembuktian keterangan tersangka, saksi hingga barang bukti saat pembunuhan tersebut terjadi. Fakta baru yang ditemukan yakni Dede melihat Duloh mencekik korban yang diracun hingga meninggal dunia. Namun dalam keterangan sebelumnya, Dede mengaku tidak melihat proses pembunuhan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi. Saat rekonstruksi berlangsung, terlihat sejumlah warga yang didominasi emak-emak terlihat antusias untuk melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Wawan CS. Terpantau warga menyoraki tersangka Solihin alias Duloh dan MDD Solehudin yang merupakan partner in crime dari Wawan. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menangkap 3 tersangka pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Mereka adalah Wawan Irawan alias Aki Banyu, Solihin alias Duloh, dan Muhammad Dede Solehudin. Total ada 9 orang yang tewas yang terdiri dari 7 orang keluarga, yakni Halimah Ai Maimunah, kemudian Ridwan Abdul Muiz, M. Rizwandi, Wiwin Winarti, Noneng, dan Bayu 2 tahun. Sementara 2 orang korban tewas lainnya adalah tenaga kerja wanita, yakni Farida dan juga Siti Fatimah. Kasus pembunuhan ini dimulai dengan penipuan yang dilakukan ketiga tersangka dengan modus penggandaan kekayaan melalui supranatural. Ketiga tersangka mengincar para TKW untuk menguras habis hartanya. Total ada 11 orang TKW yang menjadi korban penipuan Wawan CS. Mereka adalah Hana, Aslem, Sulastini, Entin, Hamidah, Evi, Yanti, Nene, dan Yeni Nursada. Selanjutnya Siti Fatimah dan Farida yang tewas dibunuh oleh Wawan CS karena menagih janji penggandaan kekayaan dalam kasus tersebut. Wawan menjadi peran penting dalam melakukan penipuan tersebut, yang berperan sebagai sosok yang dianggap sakral dan sakti bernama Aki Banyu. Bahkan kedua tersangka lain, Duloh dan Dede, tertipu dengan sosok Aki Banyu ini. Keduanya baru mengetahui jika Aki Banyu adalah Wawan setelah kasus tersebut terungkap.
Atas perbuatannya, mereka pun dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, 339 KUHP dengan ancaman pidana paling berat hukuman mati. Viral di media sosial, kebijakan siswa SMA di Kupang, Nusa Tenggara Timur masuk sekolah pukul 5 pagi. Rupanya hal ini menjadi kebijakan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bung Tilu Laiskodat. Kebijakan tersebut viral di berbagai media sosial lantaran banyak warganet mempertanyakan keefektifan dari kebijakan tersebut. Pasalnya kebijakan masuk jam 5 ini diharapkan mampu meningkatkan etos kerja dan etos belajar. Selain itu, banyak beredar di media sosial para siswa di SMAN 6 Kota Kupang datang ke sekolah saat langit masih dalam keadaan gelap. Kebijakan SMA di NTT masuk pukul 5 pagi ini dipertanyakan sejumlah kepala sekolah di Manggarai Timur NTT. Satu di antaranya yakni Kepala SMK Santo Bartolomeus Benteng Jawa, Kecamatan Lambaleda, Frumensius Menjulun. Frumensius mengatakan siswa harus berjalan kaki belasan kilometer untuk sampai ke sekolah. Pihaknya menolak dan kurang setuju dengan kebijakan Gubernur NTT tersebut. Terlebih topografi sekolahnya yang terhitung sangat sulit. Menurutnya banyak siswa yang datang terlambat saat pembelajaran sekolah diterapkan dengan jam normal. Frumensius mengatakan sekolah yang berada di pegunungan dan pelosok Manggarai Timur tidak setuju dengan kebijakan ini. Pasalnya di pukul 7 pagi saja masih ada siswa dan siswi yang datang terlambat. Sementara itu dihubungi terpisah Kepala SMAN 2 Borong Kabupaten Manggarai Timur, Siprianus Nahur juga mengungkapkan keberatan terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya hal ini konyol karena kebijakan muncul tanpa adanya kajian ilmiah terlebih dahulu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustin Wilujeng menilai kebijakan Pemprov NTT yang mewajibkan SMA-SMK masuk sekolah pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah merampas hak siswa dan siswi. Menurutnya pukul 5 pagi merupakan waktu siswa untuk berkumpul bersama keluarga sebelum melakukan berbagai aktivitas. Terkait alasan efektivitas, ia menegaskan harus melihat undang-undang sistem pendidikan yang menyebut tanggung jawab pendidikan ada di 3 titik. Founder Susi Air, Susi Pujastuti memberikan klarifikasi soal pesawat Susi Air ke Pegunungan Papua. Alasan kedua yakni confident di antara pilot-pilot Susi Air tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Susi mengatakan kondisi ini membuat layanan yang diberikan Susi Air di Papua menjadi sulit. Ia mengatakan para pilot Susi Air mungkin saja resign apabila Kapten Philip Martins tidak kembali dari penyanderaan KKB. Susi lantas mengingatkan KKB bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan akses transportasi dan mendapatkan kebutuhan pokok. Penerbangan Susi Air di Papua dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dilakukan seusai kontrak dengan pemerintah. Susi mengaku tak habis pikir pesawat Susi Air dibakar dan pilot Philip Martin juga ikut disandera oleh kelompok kriminal bersenjata yang menganggap distrik Paro merupakan rute yang aman selama ini, juga tidak ada peringatan merah di lokasi tersebut. Susi mengatakan akibat peristiwa itu penerbangan Susi Air menjadi terhenti sehingga mengganggu kegiatan dan suplai logistik untuk masyarakat di Pegunungan Papua, di mana 70% penerbangan porter Susi Air terhenti akibat peristiwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot tersebut. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri, pemerintah hingga masyarakat Papua yang sudah berupaya bernegosiasi dengan penyandera Kapten Phillips. Selebihnya
saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu. Karena 70% dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhenti kan sekarang. Kalau porter terbang satu hari 30 sampai 40 flight berarti sudah lebih dari 25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Perlu diketahui porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak porter terbang berarti hanya tempat porter terbang itu kalau porternya tidak terbang dia hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat porter terbang. Tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki. Philip Martins, pilot pesawat Susi Air yang disandra oleh distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan bukanlah anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau simpatisan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ini disampaikan founder Susi Air, Susi Pujiastuti dalam jumpa pers di Jakarta Timur pada Rabu 1 Maret 2023. Yang menyatakan Philip Martin merupakan pilot terbaik yang dimiliki Susi Air, yang mengaku tahu persis sosok pilot asal Selandia Baru tersebut. Yang membantah rumor yang menyebutkan Martins mendukung OPM atau KKB, yang menegaskan Philip Martins telah lama bekerja menjadi pilot Susi Air. Namun pada 2015, Philip resign dari Susi Air. Kemudian sekitar tahun 2020, Philips kembali ke Susi Air karena terdampak pandemi COVID-19 di pekerjaan sebelumnya. Menurut Susi, Philips adalah sosok pribadi yang baik. Terlebih, Susi telah mengenal istri Philips sejak lama. Susi memastikan bahwa Susi Air selalu melaksanakan penerbangan dengan hati-hati dan mengutamakan keselamatan. Dia mengatakan pesawat Susi Air tidak terbang ke lokasi yang diindikasikan tidak aman. Philips yang merupakan warga Selandia Baru tersebut bersama 5 penumpang Susi Air, mereka hilang kontak sesaat setelah mendarat di Bandara Udara Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Selasa 7 Februari lalu. Pesawat dengan nomor registrasi PKBV itu pimpinan dibakar oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya sesaat setelah mendarat. 5 penumpang merupakan orang asli Papua. Kelimanya telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu hingga Kamis 2 Maret, Philips masih dibawa oleh KKB. Karena sebelum dia resign dari Susi Air tahun 2015 adalah salah satu pilot terbaik terbaik Susi Air, pilot terbaik dari Susi Air. Kemudian dia resign kerja di airline dan 2 tahun lalu kembali ke Susi Air karena COVID. Dia menikah dengan orang Pangandaran. Dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan Soya Comang berapa puluh tahun yang lalu. Jadi ya sangat dekat dan anaknya sangat baik. Nah, beredar rumor bahwa apa katanya itu sangat tidak benar, yang mengatakan bahwa mungkin Phil Martins bersama dengan OPM atau apa. Tidak ada, karena dia adalah seorang bapak rumah tangga. Saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya. Phil ya kerja sama saya dari tahun hampir 10 tahun udah bekerja, jadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kemudian keluar, kemudian pulang kembali tahun 2020. Memang Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang 3 personil Kodim 1705 Yahukimo di kilometer 4 Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu 1 Maret sore.
Akibatnya, 1 prajurit TNI gugur dan 2 lainnya mengalami luka tembak. Kabendam 17 Cendrawasih Kolonel Kav Herman Taryawan mengatakan identitas ketiga korban. Prajurit TNI yang gugur diketahui berinisial Pratu LW, kemudian 2 prajurit yang terluka yakni Pratu NS dan Sertu RS mengalami luka tembak. Menurutnya, kontak senjata sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian. Kontak tembak pun pecah di kilometer 4 Jalan Paradiso, Distrik DKI sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Untuk 2 korban yang mengalami luka tembak, Herman memastikan mereka saat ini sudah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat dan menjalani perawatan medis. Namun Herman belum bisa memastikan KKB yang melakukan aksi tersebut berasal dari kelompok mana. Hingga kini situasi di DKI masih belum kondusif. Disingan peluru di Distrik DKI Ibu Kota Yahukimo, Papua Pegunungan membuat situasi menegangkan. Masyarakat menggredel pintu dan mengamankan diri di rumah masing-masing. Hingga pukul 16.20 waktu Indonesia Timur, gerombolan KKB masih melakukan penembakan sehingga terjadi kontak tembak. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dari Kodam 16 Yahukimo pimpinan Elkius Kobak menyatakan pada Rabu 1 Maret pihaknya melakukan kontak tembak dengan aparat TNI dan Polri. Kobak mengatakan penyerangan itu dilakukan tepatnya di kilometer 4 Jalan Paradiso, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut Kobak, dalam kontak tembak itu pihaknya mengklaim menembak mati 1 anggota TNI. Dikatakan pasukan TNPB berhasil menembak mati 1 TNI dan melukai 5 orang anggota lainnya. Dikatakan pasukan TNPB menembak mati 1 anggota TNI dan melukai 5 orang. Beredar foto yang diduga prajurit TNI yang merupakan korban kontak senjata kelompok kriminal bersenjata KKB. Kontak senjata terjadi di kilometer 4 Jalan Paradiso, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu 1 Maret 2023 sore. Kabendam 17 Cendrawasih Kolonel Kav Herman Taryawan mengatakan identitas ketiga korban, prajurit TNI yang gugur diketahui berinisial Pratu LW, kemudian 2 prajurit yang terluka yakni Pratu NS dan Sertu RS mengalami luka tembak. Korban luka dan meninggal langsung dibawa ke rumah sakit. Kontak tembak pun pecah di kilometer 4 Jalan Paradiso di Distrik DKI sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Untuk 2 korban yang mengalami luka tembak, Herman memastikan mereka saat ini sudah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat dan menjalani perawatan medis. Namun Herman belum bisa memastikan KKB yang melakukan aksi tersebut berasal dari kelompok mana. Hingga kini situasi di DKI masih belum kondusif. Desingan peluru di Distrik DKI Ibu Kota Yahukimo, Papua Pegunungan membuat situasi menegangkan. Masyarakat menggredel pintu dan mengamankan diri di rumah masing-masing. Hingga pukul 16.20 waktu Indonesia Timur, gerombolan KKB masih melakukan penembakan sehingga terjadi kontak tembak. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TNPB dari Kodam 16 Yahukimo pimpinan Elkius Kobak menyatakan pada Rabu 1 Maret pihaknya melakukan kontak tembak dengan aparat TNI Polri.
Kobak mengatakan penyerangan itu dilakukan tepatnya di kilometer 4 Jalan Paradiso, Distrik Daikai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut Kobak, dalam kontak tembak itu pihaknya mengklaim menembak mati satu anggota TNI. Dikatakan pasukan TNI BNPB menembak mati satu anggota TNI dan melukai 5 orang lainnya. Selamat pagi, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update pagi edisi Kamis 2 Maret 2023. Pagi ini kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Firda Anada dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima permohonan perlindungan dari keluarga David Ozora 17 tahun korban penganiayaan Mario Dandisatrio, 20 tahun anak pejabat pegawai Ditjen Pajak. Permohonannya diwakilkan oleh ayah David yang merupakan petinggi di PPGP Ansor, Jonathan Notumahina, dengan mengirim surat dan bertemu langsung dengan LPSK pada Senin 27 Februari lalu. Wakil Ketua LPSK Manajer Nasution mengatakan ada 3 permohonan yang diajukan oleh keluarga David. Pertama yakni permohonan PHP pemenuhan hak prosedur yang bentuknya berupa pendampingan oleh LPSK dalam setiap proses peradilan pidana. Kedua, rehabilitasi medis berupa pemulihan kesehatan korban sesuai dengan rekomendasi dokter. Ketiga, hak atas pemulihan psikologis korban. Manajer mengatakan pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada ayah David soal hak-hak lainnya yang bisa diakses oleh korban, termasuk hak atas fasilitasi ganti kerugian dalam bentuk restitusi. Restitusi sendiri merupakan ganti kerugian yang akan dibebankan kepada pelaku untuk dibayarkan kepada keluarga atau korban. Manajer mengatakan berdasarkan informasi terakhir dari Wakil Ketua LPSK Ahmadi, pemohon belum memutuskan untuk meminta hak restitusi. Manajer menambahkan kini LPSK sedang melakukan serangkaian penelaahan dan dalam bentuk asesmen dan meminta keterangan pihak terkait dalam kasus ini. LPSK akan melihat permohonan keluarga David apakah sudah memenuhi syarat, baik syarat formil maupun syarat material. Keputusan persetujuan permohonan akan diputuskan maksimal 30 hari semenjak permohonan diajukan. Selain itu, LPSK juga mempersilahkan saksi yang mengetahui kasus penganiayaan yang menimpa David juga mengajukan permohonan pelindungan. Hal ini guna membuat terang kasus penganiayaan tersebut. Pernyataan ini juga sekaligus merespon soal permintaan dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor atau LBH GP Ansor saat mengajukan permohonan untuk korban David Ozora. Sebab saat membuat permohonan perlindungan terhadap David, LBH Ansor menyatakan akan mengajukannya untuk para saksi.
Mario Dandi Satrio 20 tahun dan Shane Lucas 19 tahun tersangka penganiayaan David Ozora 17 tahun ternyata masih bisa ngopi bareng di dalam rutan meski sudah ditahan Rabu 1 Maret. Keduanya diketahui ditempatkan di sel terpisah di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Sel Mario dan Shane masih bersebelahan dan dalam satu ruangan hanya terpisahkan oleh dinding. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Shane Lucas, Happy SB Siombing pada Rabu 1 Maret 2023. Happy mengatakan Mario dan Shane juga sempat makan hingga ngopi bareng saat keduanya dijenguk keluarga. Dalam sebuah kesempatan, Mario juga sempat meminta makanan Shane saat keduanya selesai menjalani pemeriksaan tambahan. Di sisi lain, Shane Lucas membongkar cerita Mario Dandi soal dugaan perlakuan tidak baik yang diterima remaja perempuan berinisial AG 15 tahun. AG merupakan pacar Mario Dandi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor, David Ozora. Kepada Shane, Mario menyebut David diduga melakukan hal tidak menyenangkan kepada AG. Menurut Happy, pengakuan Mario kepada Shane soal dugaan pelecehan tersebut juga tertera di berita acara pemeriksaan. Shane juga tidak mengetahui kebenaran dari cerita yang disampaikan oleh Mario tersebut. Shane Lucas sebelumnya juga membongkar peran AG dalam kasus penganiayaan terhadap David. Melalui pengacaranya, Happy SB Siombing, Shane menyebutkan AG termasuk orang yang ikut merekam aksi penganiayaan brutal oleh Mario. Selain itu, Shane menyebutkan bahwa AG tidak menolong David. Shane hanya melihat seorang wanita diduga ibu dari teman David berinisial N yang memberikan pertolongan kepada korban. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisha mengklaim AG sempat menolong David. Ade Ari mengatakan ibu dari teman korban berinisial N menjadi orang pertama yang memberikan pertolongan kepada David. Dan lalu menyuruh AG mengangkat kepala David ke pangkuannya dengan tujuan agar darah tidak mengalir ke hidung korban. Di sisi lain, Happy mengatakan obrolan kliennya dengan Mario Dandi Satrio saat berada di dalam mobil Rubicon pada Senin 20 Februari. Saat itu Mario, Shane, dan AG bergerak menuju kompleks Green Permata Lujami Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk menemui David. Mulanya Mario berkali-kali menghubungi Shane dan mengajaknya pergi ke minimarket. Namun, Happy menyebutkan kliennya tidak menjawab telepon Mario hingga akhirnya anak mantan pejabat Dijen Pajak itu datang ke rumah Shane. Menurutnya Mario memaksa agar Shane ikut dengannya. Di dalam mobil Rubicon, Mario mengatakan bahwa ia akan ke kawasan Lebak Bulus. Namun Mario mengubah rute perjalanan dari Lebak Bulus menuju kompleks Green Permata Pesanggerahan. Yang mengklaim Shane mulanya tidak mengetahui Mario akan membawanya menemui dan menganiaya David. Namun menurut Happy saat itu Mario meminta Shane tenang. Mario juga disebut akan bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang terjadi. Penyelidikan tim lapangan, KPK menemukan fakta pemilik Jeep Rubicon bukan Rafael, melainkan kakak Rafael yang bertempat tinggal di dalam gang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Namun, pemilik Jeep Rubicon tersebut diketahui sudah tidak bertempat tinggal di kawasan tersebut. Pala menjelaskan Rafael membeli Jeep Rubicon tersebut kemudian menjualnya kepada sang kakak. Terkait pengakuan Rafael Alun itu, KPK tak mempermasalahkan asal Rafael Alun menunjukkan dokumen kepemilikannya. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan atau Wamenko Suhasil Nazara dalam kesempatan yang sama, yang mengatakan Jeep Rubicon yang dikendarai Mario Dandi adalah milik kakak Rafael Alun Trisambodo. Kata Suhasil, berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, Rafael mengakui mobil Rubicon, Land Cruiser, Harley Davidson, Yamaha, bahkan BMW putih tertulis bukan atas nama Rafael Alun Trisambodo, melainkan pihak lain. Dikatakan Suhasil menindaklanjuti hal tersebut tim pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan meminta Rafael untuk menunjukkan bukti kepemilikan dan status harta kekayaan tersebut. Selain itu, Suhasil mengatakan tim pemeriksa juga tengah menelusuri dugaan kepemilikan properti dan tas mewah yang tersebar di media sosial.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap bahwa aparatur sipil negara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, memiliki saham di 6 perusahaan. 6 saham itu tidak dirinci dalam laporan harta kekayaan penyelenggara atau LHKPN, tapi masuk ke subkategori surat berharga. Berdasarkan data LHKPN milik Rafael, tercatat harta surat berharga senilai 1,5 miliar rupiah. Hanya saja KPK tidak membeberkan lebih jauh di perusahaan mana saja Rafael menanam sahamnya. Sementara itu, gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristiano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi yang merupakan anak dari pejabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Dan dia kembalikan elektronik. Jadi kita pastikan bahwa rekening bank yang bersangkutan anak dan istri kita bisa lihat sepanjang periode yang kita minta lewat sistem elektronik tertutup. Ini untuk memastikan kalau ada rekening yang tidak dilaporkan dan transaksi yang ada di dalamnya kalau ada yang transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya. Yang berikutnya kita terdaftar dengan Samsat, elektronik juga, se-Indonesia. Jadi kalau kita bilang cerita Rubicon, kita segera cek gitu dalam 5 menit keluar hasilnya. Tidak ada atas nama RAT, gitu. Kita bisa cepat lihat gitu. Pertanyaannya kan ini atas nama siapa ini sekarang gitu. Itu kita sebut ada namanya gitu ya. Saya bicara dengan Pak Irjen, kita kirim tim ngelihat dan rupanya alamatnya di dalam gang. Kira-kira itu mekanisme kita untuk melakukan verifikasi. Yang berikutnya kita terkoneksi juga dengan Bursa Efek. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Dandi Satrio 20 tahun, menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Gedung Merah Putih KPK Rabu 1 Maret 2023 petang. Ayah dari tersangka penganiayaan David Ozora 17 tahun diperiksa untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. Seusai diperiksa KPK, Rafael mengaku kelelahan saat dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media. Rafael tampak mengenakan batik dan jaket hitam saat keluar dari gedung KPK. Keluar dari gedung KPK, Rafael Alun tampak menyampaikan keterangan di depan awak media. Namun tak berlangsung lama, Rafael Alun langsung berjalan menuju mobil. Dalam kesempatan tersebut, Rafael mengatakan sudah lelah karena diperiksa sejak pagi, yang meminta dikasihani karena kelelahan setelah pemeriksaan oleh KPK. Dalam kesempatan tersebut, Rafael sempat mendoakan kesembuhan David agar segera pulih kondisinya. Selanjutnya, ia juga kembali menyampaikan permohonan maaf kepada ayah dari David serta keluarga besar GP Ansor. Sebelumnya, Rafael Alun menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu 1 Maret 2023 sejak pagi hari. Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, 1 jam sebelum jadwal klarifikasi dirinya oleh Direktorat Pelaporan LHKPN KPK. Setibanya di gedung KPK tak ada respon apapun yang diberikan kepada wartawan atas pemanggilan dirinya. Rafael mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 9 pagi, kemudian ia meninggalkan ruangan pemeriksaan sekira pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Rafael Alun mengaku telah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan sepihak KPK. Proses klarifikasi itu terkait harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 56,1 miliar rupiah. Rafael menjalani proses klarifikasi terkait harta kekayaannya di KPK selama hampir 9 jam. Saya sudah sampai. Sudah kan, saya permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan, mari. Saya sudah lelah. Awas dompet. Ya. Segera sembuh. Kembali Itu dong sampai depan. Kepada keluarga Bapak kepada keluarga dan keluarga besar terima kasih. Kementerian Keuangan menolak permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Rafael Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN.
Permohonan pengunduran diri tersebut diajukan Rafael pada 24 Februari lalu seusai anaknya Mario Dandisatrio melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, 17 tahun. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara saat konferensi pers pada Rabu 1 Maret 2023. Suhasil mengatakan Rafael tidak dapat mengundurkan diri saat proses pemeriksaan masih berlangsung, sehingga pengajuan permohonan pengunduran diri ditolak. Penolakan surat pengunduran diri Rafael, kata Suhasil, berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 bagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2002 dan peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000. Dalam aturan tersebut, pegawai yang sedang dalam tahap pemeriksaan tidak bisa mengundurkan diri. Sebelumnya, Rafael yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN Jumat 24 Februari. Surat resmi pengunduran diri Rafael viral seusai ramainya pemberitaan mengenai penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandisatrio 20 tahun terhadap David 17 tahun hingga korban mengalami koma. Dalam surat bermaterai yang ia kirimkan, Rafael menyadari bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tidak benar dan merugikan banyak pihak. Untuk itu, ia meminta maaf kepada seluruh keluarga David dan berharap korban bisa segera pulih serta sehat kembali. Rafael pun mengundurkan diri sebagai ASN di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan anaknya. Sementara itu, Rafael diketahui juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Menko Sri Mulyani juga telah mencopot Rafael Aluntri Sambodo dari tugas dan fungsinya di Kementerian Keuangan. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Pencopotan ini bertujuan agar Kementerian Keuangan dapat memeriksa lebih lanjut terkait kedisiplinan dari Rafael Aluntri Sambodo. Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto mengikuti jejak Rafael Trisambodo karena imbas pamer gaya hidup mewah di sosial media miliknya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers pada Rabu 1 Maret 2023. Eko dibebas tugaskan dari jabatannya karena memamerkan kehidupan mewahnya. Pencopotan Eko Darmanto dari jabatannya untuk memudahkan investigasi oleh Inspektor Jenderal Kemenko dan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Itu untuk menindaklanjuti atas perilaku, kecocokan harta dan utang dalam LHKPN dicocokkan sebagai SPT pajaknya, serta pelanggaran etika dan disiplin. Suhasil juga mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Eko Darmanto terkait viralnya foto dirinya di media sosial tengah memamerkan pesawat dan motor gede atau moge. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Suhasil mengatakan foto dari Edi bersama sebuah pesawat terbang bukanlah miliknya, namun pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia dan pada foto itu ia mengaku tengah menjalani pelatihan terbang. Sedangkan moge yang dipamerkan oleh Eko Darmanto di media sosial bukanlah miliknya tetapi merupakan pinjaman. Kendati demikian, Suhasil mengungkapkan bahwa Eko mengaku memiliki moge namun tidak dilaporkan ke LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sementara terkait foto pamer barang mewah di media sosial, Eko mengakui hal itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebelumnya, harta kekayaan Eko Darmanto menjadi sorotan di media sosial Twitter. Bahkan warganet di media sosial Twitter sampai menaikkan tagar hashtag Bea Cukai Hedon dan menjadi trending topik nomor 3 pada Selasa 28 Februari. Hingga pukul 13.26 tagar Bea Cukai Hedon telah disematkan sebanyak 5.000 tweetan.
Pada salah satu cuitan dari akun Twitter, J44CKH3NRI diunggah tanggapan layar atau screenshot yang menampilkan berbagai foto Eko Darmanto memamerkan barang mewah miliknya seperti pesawat, diduga tipe Cessna, motor gede, hingga koleksi mobilnya. Adapun tangkapan layar itu adalah akun Instagram cloning yang diduga bukan milik Eko Darmanto sendiri. Sementara akun Instagram pribadi milik Eko Darmanto yakni @eko_darmanto_bc saat ditelusuri sudah tidak aktif lagi. Kemudian pada cuitan selanjutnya dari akun tersebut yang mengatakan bahwa masyarakat bukan mempersoalkan gaya hidup mewah para pejabat seperti Eko Darmanto. Namun menurut akun itu masyarakat lebih mempersoalkan asal-muasal harta kekayaan yang diperoleh tersebut. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Kepada Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pak Asko, ada. Terungkap fakta baru dalam rekonstruksi Wawan Irawan alias Aki Banyu, Solihin alias Duloh, dan Muhammad Dede di lokasi pembunuhan berantai di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 1 Maret 2023. Dalam reka adegan tersebut, tersangka Dede ternyata melihat rekannya Duloh mencekik korban yang diracun kopinya. Kasubdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya KBP Indriweni Panjaiuga mengatakan ada 55 adegan yang diperagakan oleh Wawan CS di sebuah kontrakan di lokasi. Rekonstruksi ini memeragakan proses terjadinya pembunuhan mulai dari awal perencanaan hingga tersangka meninggalkan rumah. Panjaiuga mengatakan rekonstruksi ini dilakukan sebagai salah satu teknik pembuktian keterangan tersangka, saksi hingga barang bukti saat pembunuhan tersebut terjadi. Fakta baru yang ditemukan yakni Dede melihat Duloh mencekik korban yang diracun hingga meninggal dunia. Namun dalam keterangan sebelumnya, Dede mengaku tidak melihat proses pembunuhan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi. Saat rekonstruksi berlangsung, terlihat sejumlah warga yang didominasi emak-emak terlihat antusias untuk melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Wawan CS. Terpantau warga menyoraki tersangka Solihin alias Duloh dan MDD Solehudin yang merupakan partner in crime dari Wawan. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menangkap 3 tersangka pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Mereka adalah Wawan Irawan alias Aki Banyu, Solihin alias Duloh, dan Muhammad Dede Solehudin. Total ada 9 orang yang tewas yang terdiri dari 7 orang keluarga, yakni Halimah Ai Maimunah, kemudian Ridwan Abdul Muiz, M. Rizwandi, Wiwin Winarti, Noneng, dan Bayu 2 tahun. Sementara 2 orang korban tewas lainnya adalah tenaga kerja wanita, yakni Farida dan juga Siti Fatimah. Kasus pembunuhan ini dimulai dengan penipuan yang dilakukan ketiga tersangka dengan modus penggandaan kekayaan melalui supranatural. Ketiga tersangka mengincar para TKW untuk menguras habis hartanya. Total ada 11 orang TKW yang menjadi korban penipuan Wawan CS. Mereka adalah Hana, Aslem, Sulastini, Entin, Hamidah, Evi, Yanti, Nene, dan Yeni Nursada. Selanjutnya Siti Fatimah dan Farida yang tewas dibunuh oleh Wawan CS karena menagih janji penggandaan kekayaan dalam kasus tersebut. Wawan menjadi peran penting dalam melakukan penipuan tersebut, yang berperan sebagai sosok yang dianggap sakral dan sakti bernama Aki Banyu. Bahkan kedua tersangka lain, Duloh dan Dede, tertipu dengan sosok Aki Banyu ini. Keduanya baru mengetahui jika Aki Banyu adalah Wawan setelah kasus tersebut terungkap.
Atas perbuatannya, mereka pun dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, 339 KUHP dengan ancaman pidana paling berat hukuman mati. Viral di media sosial, kebijakan siswa SMA di Kupang, Nusa Tenggara Timur masuk sekolah pukul 5 pagi. Rupanya hal ini menjadi kebijakan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bung Tilu Laiskodat. Kebijakan tersebut viral di berbagai media sosial lantaran banyak warganet mempertanyakan keefektifan dari kebijakan tersebut. Pasalnya kebijakan masuk jam 5 ini diharapkan mampu meningkatkan etos kerja dan etos belajar. Selain itu, banyak beredar di media sosial para siswa di SMAN 6 Kota Kupang datang ke sekolah saat langit masih dalam keadaan gelap. Kebijakan SMA di NTT masuk pukul 5 pagi ini dipertanyakan sejumlah kepala sekolah di Manggarai Timur NTT. Satu di antaranya yakni Kepala SMK Santo Bartolomeus Benteng Jawa, Kecamatan Lambaleda, Frumensius Menjulun. Frumensius mengatakan siswa harus berjalan kaki belasan kilometer